Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Di sini saya akan memberitahu cara konfigurasi mengganti username, mengubah IP address, update repository, dan install SSH beserta mengganti portnya. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. Jangan lupa untuk login VirtualBox terlebih dahulu menggunakan user root. Pertama, kita cek terlebih dahulu apa nama username yang ada di VM menggunakan komen hostname. Nah, di sini nama hostname saya adalah Sarwa. Akan tetapi saya ingin mengubahnya menjadi PKJ Afifah. Komen yang digunakan untuk mengganti hostname yaitu hostname ctl tab new hostname, lalu nama hostname baru yang ingin kita gunakan. Bila sudah, kita login kembali menggunakan command login. Login menggunakan user root dan masukkan password. Nah, di sini nama hostname saya sudah berganti menjadi PKJ Afifah. Jika sudah, kita lanjut mengubah IP menggunakan static. Di sini, saya ingin mengubah IP saya menjadi 192.168.10.1 prefix 24. Komen yang digunakan untuk mengubah IP yaitu nano/etc/network/interface. Kita tulis untuk INP 0 S3, lalu di bawahnya kita tulis iFlash INP 0 S3 iNet static. HCP ini kita ganti menjadi static. Lalu di bawahnya kita tab dan masukkan IP yang ingin kita ubah. Jika menggunakan prefix tidak perlu menggunakan netsmart, melainkan menggunakan gateway. Tetapi jika tidak menggunakan prefix, bisa menggunakan netsmart atau bisa tidak menggunakan dua-duanya. Jika sudah, kita save menggunakan Ctrl X, yes. Lalu kita restart IP yang sudah kita ubah tadi menggunakan command systemctl restart networking.service. Lalu jika sudah, kita bisa mengeceknya menggunakan API atau IP add. Nah, di sini IP INP0S3 saya sudah berubah menjadi 192.168.10.1 prefix 24. Nah, selanjutnya kita cek apakah IP kita sudah terhubung internet atau belum dengan menggunakan CMD atau command prompt dengan mengetikkan command ping lalu IP kita. Di sini tadi IP saya adalah 192.168.10.1. Jadi formatnya
ataupun misalnya seperti ini. Lalu IP. Bentar. Nah, di sini ternyata IP saya sudah mendapatkan internet. Setelah kita mengubah IP address, kita lanjutkan untuk update repository. Tapi sebelum kita update repository, kita install SSH terlebih dahulu agar lebih mudah untuk update repository. Command yang digunakan untuk install SSH adalah apt install open SSH min server. Tetapi sebelumnya saya sudah menginstal SSH. Jadi di sini kita cek saja apakah SSH aktif atau tidak dengan menggunakan command system.ctl status SSH. Nah, di sini SSH saya ternyata sudah aktif. Nah, di sini port default SSH adalah 22, akan tetapi saya ingin mengubahnya menjadi port 222. Untuk command yang digunakan adalah nano /etc/ssh/sshd strip bawah config. Nah, pada baris ke 14 di sini ada tulisan port 22. Ini pagar yang ada di depan port 22 kita hapus untuk mengaktifkannya, lalu port 22 kita ganti menjadi port 222. Setelah itu kita bisa menggunakan Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Jika sudah, kita restart SSH menggunakan command system ctl restart SSHD. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke command prompt. Nah, selanjutnya kita pergi ke command prompt atau cmd. Tapi sebelumnya, kita cek terlebih dahulu user kita menggunakan command chat /etc/passwd untuk mengetahui apa nama user kita. Nah, di sini nama user saya adalah tkc sysadmin network Aviva. Tapi yang nanti saya gunakan adalah user Aviva. Jika sudah tahu user apa yang akan kita gunakan untuk meremote SSH, kita pergi ke command prompt. Sebenarnya SSH tidak hanya dapat diremote menggunakan command prompt, tapi bisa juga menggunakan putih. Oke, kita lanjutkan. Jika sudah berada di command prompt, kita command SSH user add IP. Untuk user kita menggunakan yang sudah kita cek tadi. Maka di sini saya menggunakan user Aviva. Sedangkan untuk IP menggunakan IP yang sudah kita buat tadi. Lalu beri spasi min p lalu port. Mengapa menggunakan min p? Karena untuk memberitahu klien SSH untuk terhubung ke port yang berbeda dari port default, yaitu port 22. Nah, di belakang min p kan port. Jadi kita gunakan port yang sudah kita ubah tadi di SSH, yaitu port 222. Jadi formatnya seperti ini. Lalu masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote SSH menggunakan command prompt. Setelah itu kita login ke dalam user root menggunakan command sumin. Lalu masukkan password. Nah, seperti ini.
Nah, kita lanjutkan. Setelah kita berhasil meremote SSH, kita bisa lebih mudah untuk update repository. Repository sendiri merupakan kumpulan dari sebuah paket-paket aplikasi yang sudah disediakan oleh sistem operasi yang siap untuk diinstal. Tidak hanya paket aplikasi, melainkan juga berisi update sistem terkini dan patch security terbaru. Untuk repository, kita bisa menggunakan ORI dari Debian atau bisa cari di website. Jika dari website, ada beberapa repository lokal Debian yang terkenal di Indonesia, contohnya seperti Kambing UI, Kebo VCLM, Kartolo Data Utama Surabaya, dan Mirror Units. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan repository dari Kartolo Data Utama Surabaya. Maka di sini kita cari terlebih dahulu pada website dengan mengetikkan pada kolom pencarian itu repository Linux Debian 11, lalu cari daftar repository lokal Indonesia Debian 11. Lalu kita scroll ke bawah untuk mencari data utama Surabaya. Setelah itu kita copy. Setelah itu kembali pada command prompt dan ketikkan command nano /apt//news. Setelah itu pada baris pertama kita pilih pagar untuk mematikannya. Setelah itu enter, lalu copy, lalu tempel yang data yang sudah kita copy sebelumnya. Setelah itu save menggunakan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu komen apt update untuk mengupdate-nya. Kita tunggu sampai proses pengupdatean selesai. Nah, di sini repository sudah selesai untuk pengupdateannya, dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan untuk penjelasan. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.